Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bersanteria kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV. Malam. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Sauti Al-Kahar di acara Halo Warganet. Nah, edisi 11 Desember 2022. 2022. Kan 2022. Ya. Nah, penonton, sebelumnya kami selalu mendoakan semoga penonton semua di mana saja berada, khususnya yang ada di Kota Batam, Amin. selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun cuaca mendukung untuk beristirahat ya, Bang Sauti ya. Dari tadi pagi, tapi kalau daerah Batu Haji nggak terlalu. Dari Batu Haji, Batu Center, Tiban semuanya. Jadi Kota Batam seluruhnya. Gerimis mengundang aja yang seringnya. Derasnya sedikit aja. Oke, Dun Sanak, jangan lupa. Jangan lupa apa? Like, subscribe, like, share, and comment. Kasih bintang. Kalau bisa kasih rekening ke Bu Des. Bukan dia kasih rekening, kita yang kasih rekening iya, mereka. Kita kasih rekening, sorry. Ya, tentunya doa dan harapan kita semua turun saran pemirsa TV, pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, juga pada kru All SMTV, tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan malam hari ini sebenarnya Pak host senior kita, yakni Pak yang terhormat Yus Safril. Pak Safril izin, Pak Safril Bahar, beliau ada suatu urusan yang memang sangat urgent sekali yang beliau selesaikan. Juga kami tadi pagi sampai siang dan sore hari ini masih tetap bertahan di sini. Ada suatu urusan yang memang sangat-sangat urgent sekali. Jadi dari tadi sosial di sini? Iya, saya bertahan di sini, belum ada pulang ke rumah, dan tapi yang mandi pasti sudah. Sudah di mana mandi ya? Dari pagi dan tadi siang. Karena mandi terus 5 kali, zuhur, subuh, asar, maghrib. Cuma maghrib isya belum hari ini, bersama. Tapi pasti dimasukkan hati lah itu. Oke, di sana penonton setia Suara Minang TV, tetap ikuti semua program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Subscribe YouTube-nya jangan lupa, kemudian fanpage-nya jangan lupa kirim bintang ya Bang Sauti. Ya, kenapa mesti harus di YouTube-nya tuh? Apakah ini juga live streaming juga ya, secara langsung ya? Iya, dia langsung ke YouTube juga kan, langsung connect ke YouTube. Nah, biar lebih maju lagi Suara Minang TV, berarti pemirsa harus rajin-rajin like dan bagikan linknya ke teman-temannya biar bisa di subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, Bu Des, jadi malam hari ini kira-kira apa tema yang mesti harus kita bicarakan? Oh ya, Dun Sanak, di samping mendengarkan live streaming dari kami, kiranya ada yang mau memberikan komen, tanggapan, kritik, saran maupun motivasi kepada instansi yang terkait baik pemerintah dan swasta, silakan lampirkan di kolom komentar, ataupun mau menyampaikan salam-salam Dun Sanak dimanapun berada. Mungkin melalui komen-komen ini kami akan bacakan. Sekiranya ada solusi semacam pertanyaan yang bisa kami berikan akan kami sampaikan. Pun kalau sekiranya Dun Sanak ada bertanya yang kami belum memahami pertanyaan seperti itu, atau ditujuan kemana, ke instansi yang terkait, insya Allah akan kami sampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya. Berarti Bang Sauti, warganet ini adalah kita memberikan kesempatan menerima aduan atau kritikan dari masyarakat ya, kepada salah satu instansi, boleh mungkin kepada pemerintahan atau boleh kepada misalnya BPJS atau rumah sakit, pokoknya semuanya. Apalagi sekarang lagi musim banjir ya Bang Sauti ya, mungkin banjir, banjir karena musim hujan, jadi musim banjir. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang mungkin tidak tersampaikan kepada pemerintah, boleh disampaikan di kolom komentar dan kita nanti akan sampaikan kepada pihak terkait. Atau juga mungkin ada suatu pesan yang disampaikan kepada institusi-institusi yang terkait, kita akan sampaikan. Kalaupun memang perlu, kita datangkan narasumber untuk menjelaskan apa permasalahannya tersebut. Benar sekali, Bang. Yang disampaikan Bu Des tadi masalah banjir, bahwasanya 3 hari yang lalu itu ya, Kota Batam juga diguyur hujan. Termasuk juga di perumahan saya itu tidak tertampung debit air itu yang mencurahkan ke saluran pembuangan ke parit, dan itu menaik. Oke. Jadi banjir. Di Batam Center juga kemarin, tempatnya itu di. Padahal Batam Center itu kota ya Bang Sauti? Iya, boleh katakan kota pusat pemerintahan di Kota Batam,
ternyata di sana. Dan yang mengkritik itu, bukan mengkritik, artinya menyampaikan, menyoroti itu anggota DPRD Kota Batam. Tepatnya kemarin Komisi 3 itu menyampaikan bahwasanya di Batam Center itu curah hujannya kemarin sangat tinggi sekali. Jadi beberapa, nggak sampai 2 jam itu terjadi banjir, terutama di simpang Pelamo ya, simpang Pelamo itu karena kendaraan agak tinggi, jadi mungkin air tidak masuk, tapi motor tidak bisa lewat pada saat itu. Dan itu memang disoroti. Baik, sebenarnya pembicaraan itu menyoroti pemerintah, dalam hari ini BP Batam dan Pemko Batam untuk harus selalu siap mengawasi atau mengakomodir yang namanya pembangunan di Kota Batam. Tetapi mungkin Mas Oti, karena ini masih dalam proses pembangunan, makanya mungkin banjir itu karena lagi proses gitu. Sebenarnya mungkin Bapak Wali Kota juga dan pemerintahan Kota Batam sudah memikirkan hal tersebut. Pastinya seperti itu, tapi yang kita lihat di lapangan bahwasanya setiap pembangunan itu kan selayaknya itu kan harus parit didahulukan dulu, karena air hujan ini tidak bisa menampung di jalan, lari ke parit, mungkin parit pada saat itu menuju ke muara yang lebih besar ataupun menuju ke laut, pada saat itu mungkin terjadi pasang, bisa jadi airnya tidak mengalir deras, jadi tergenanglah di jalan. Dan di jalanan ini kalau air tergenang, aspal, ya kualitas sekarang ini aspal itu kalau dia tergenang aja air itu pasti cepat rusak. Iya. Nah itu dampak daripada banjir. Dan apalagi di daerah Batu Aji juga seperti itu Bang Soti. Di daerah Batu Aji itu kalau sudah hujan, wah macet lah tuh. Ya, karena kita tahu Batam ini dikelilingi oleh lautan, jadi yang namanya debit air hujan, begitu hujannya deras sekali, kalaupun panasnya luar biasa. Begitu. Betul sekali. Mas Soti, selain dari topik yang lain, sebelumnya kita mengucapkan dulu kepada IKPS ya Bang Soti. Oh ya, semalam. Nah yang semalam sudah pelantikan. Jadi kepada pengurus IKPS, Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, yang baru saja dilantik tadi malam, mudah-mudahan solid, kompak, amanah ya Bang Soti ya, dalam melaksanakan amanah yang telah diemban mereka. Dan juga selamat kepada IKPS yang baru saja meletakkan batu pertama untuk rumah singgah. Ya, di mana tepatnya? Di Bengkong kalau saya tidak salah, semalam Mas Soti di Bengkong. Jadi IKPS dia membuat rumah singgah pertama. Nah luar biasa sekali Bang Soti. Setelah kemarin mereka membangun masjid, sekarang mereka membangun lagi rumah singgah. Pengertian rumah singgah itu apakah sama seperti homestay, penginapan? Bukan, atau? mungkin rumah singgah itu sama seperti rumah singgah lainnya, mungkin ada warga IKPS yang baru datang dari kampung, temannya saudara mungkin boleh sana. Jadi sementara ya. Ada pasien mungkin orang-orang yang tidak keluarga yang lain mungkin ditampung di sana gitu. Kan banyak Bang Soti perantau-perantau dari mana saja yang nggak punya keluarga gitu. Mungkin apakah itu hanya untuk masyarakat yang berasal dari pesisir selatan saja? Itu nanti kita podcast mereka secara langsung. Gitu. Karena kita juga belum terlalu jauh mewawancarai mereka semalam, cuman mereka mengatakan bahwa hari ini bahwa kami juga sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah singgah. Baik, dan semoga tetap berjalan lancar pembangunan rumah singgah oleh IKPS tersebut. Iya, dan juga tadi pagi juga selamat kepada Bundok Kanduang Siti Nurbaya. Oh iya. Iya, yang baru juga dilantik ya tadi pagi di Asrama Haji. Itu Bundok Kanduangnya Padang Kota. Padang Kota. Iya, Padang Kota. Jadi mereka baru saja dilantik tadi pagi dan mudah-mudahan juga solid, kompak dan amanah. Baik. Pemirsa, silakan. Kira-kira ada yang mau disampaikan, tapi malam hari ini apa yang mesti kita bungkus? Kita fokus. Tapi lagi trennya Maroko dan iya, jadi sekarang ini pemirsa kita tahu bahwasanya negeri Islam di Maroko, namanya itu Maroko negeri Islam. Jadi selama ini 2 kali mencatat sejarah, artinya mereka sudah lolos dari tahap seleksi untuk babak selanjutnya, masuk 16 besar dan masuk 8 besar, dan ini Maroko sudah mengamankan posisinya di 8 besar untuk memperebutkan tiket semifinal. Kita tahu bahwasanya Maroko bagaimana dan di sana itu termasuk negara kaya yang sangat religi, dan 80% pemainnya itu seorang hafiz semua, hafal Quran semuanya, termasuk pangerannya itu saya lupa namanya. Tapi memang lagi tren banget maksudnya. Buka TikTok itu, buka IG itu. Nah, di mana mereka
apa namanya cheerleadersnya itu dengan gendang, dengan salawat ya sangat luar biasa sekali Bang Soti. Kita saja yang nggak langsung di sana merinding ya. Dan lebih menariknya supporter Maroko ini Dun Sanak, mereka itu ketika ketemu dengan orang Muslim di MRT di kereta api tercepat di Doha di Qatar sana itu, ketemu dengan seorang Muslim Palestina, mereka tuh ngaji bareng. Tanpa mereka tidak kenal, maksudnya tidak kenal sama sekali. Ini siapa yang penting sesama Muslim bertemu di dalam satu gerbong di MRT tersebut. Jadi mereka setelah perkenalan mereka mengaji bareng dan itu sangat viral sekali di TikTok. Dan juga sholat berjamaah mereka di lapangan itu ya Bang Soti. Dan kita ketahui bahwasanya ada misi mengapa diadakan World Cup ini 2002 ini di Qatar, bahwasanya sudah hampir 1.000 orang dimualafkan, aslinya diislamkan di negeri Qatar tersebut. Masya Allah, udah 1.500 orang. Iya, hampir 1.000 orang. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Maroko ya termasuk motivasi untuk dunia olahraga sepak bola khususnya di Indonesia. Bahwasanya kemarin kita mengandalkan perwakilan Asia, Jepang dan Korea Selatan untuk bisa tampil memperebutkan tiket final. Ternyata Jepang ya digilas dan Korea Selatan pun dibuat 6-1 oleh Portugal. Jadi Jepang kemarin skornya berapa Pak Donald kemarin? 1-0 dari Brasil. Padahal Bang Soti, saya tidak nonton bola dan saya juga tidak terlalu hobi-hobi banget. Tapi melihat yang tadi malam itu, wow. Jadi memang menunggu saat finalnya nanti. Nah, pengen melihat lagi Maroko tampil. Ya, pasti. Dan kita tetap, kalau kemarin kita sudah mengandalkan dua perwakilan Asia, ya seperti ini. Kalau macam saya pribadi ya pasti mengandalkan seperti Maroko, macam semalam itu main England dengan Prancis itu saya mengandalkan Prancis gitu. Saya melihat status orang di Facebook termasuk statusnya penanggung jawab SNTV Bang Ilyas Karta. Kalau Maroko menang saya traktir makan seperti olah dan jelas. Kalau Maroko menang, kalau Portugal ya kalau nggak salah ya. Saya traktir makan di Asam, udah tahu lah yang kalah jadi nggak jadi lagi traktir. Portugal seperti itu, mereka memang bertabur bintang di sana untuk main di klub, tapi dan juga di situ Mas Soti, kita lihat di tayangan-tayangan yang beredar itu bahwa mereka membawa ibunya ke dalam lapangan. Jadi doa ibu. Pasti. Ya, Mas Soti, saya melihatnya itu, aduh, gimana lagi tuh berasa di kita pun di sini Nur Sanak, kita pun doa dari Bu Des juga kita tetap semangat, tetap merasa termotivasi. Kru SMTV juga merasa hidup dengan adanya seorang Bu Des Manis. Terima kasih Mas Soti. Mas Soti, kita bacakan ada satu yang ingin curhat. Nah, ingin curhat. Pertama kita sapa dulu, ada Uni Yuli Gustita, penasehat Batam Kita Peduli. Assalamualaikum, semoga SNTV semakin terdepan. Salam untuk keluarga besar Sarok Balai Batam. Katanya ganti nama itu. Bom. Nggak tahu lah apa lagi Barisan Orang Minang. Barisan Orang Minang. Ketuanya Roni Koto kan. Tapi kalau menurut nama Sarok Balai ini sudah sangat unik sekali. Kemudian ada Nurmalinda Caniago. Assalamualaikum SNTV, mantap SNTV selalu terdepan. Wah, ini Uni ini selalu dia hadir nih setiap kali. Tapi kita macam Udes nggak terlalu depan, nggak usah terlalu terdepan. Nggak usah terlalu. Karena nanti kenapa? Nanti manisnya kelewatan. Terus ada yang mau curhat dari Yuli Gusnita. Izin curhat sedikit Budes, boleh? Ini curhat asal jangan curhat mencari jodoh, jangan curhat masalah uang aja. Kami mintalah sekali-sekali untuk Dinkes dan Dinsos untuk pelajaran bagi kami bagaimana mengatasi pasien yang tak punya BPJS. Sementara pasien tak punya KTP Batam. Bagaimana solusinya untuk berobat? Nah, sebenarnya itu kembali ke pasal 34 ayat 1 dan 2. Apa tuh bunyinya, Bang? Fakir miskin dan anak terlantar tanggung oleh negara. Nah, itu dia. Tetapi permasalahannya di sini pasien terlantar yang tak punya KTP. Nah, Uni Yuli Gusnita ini sedikit saja bahwa sekarang itu kan ada programnya pemerintah. Kemarin saja
kita dari kebetulan Ketua Gema Minang PLT-nya Kadinsos juga. Nah, beliau itu menggerakkan pembuatan BPJS itu secara gratis. Tetapi untuk KTP, makanya sebelum sakit, nah kita antisipasi dulu ya Bang Suti. Kita menghimbau, karena kemarin waktu kita dialog interaktif, kita pernah memanggil orang Distrik Capil ya kalau nggak salah, orang Dinsos, orang BPJS. Kemarin pernah kita adakan dialog interaktif. Nah, kita menghimbau saja, sekedar mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Batam, tidak hanya Minang, tapi seluruh masyarakat Kota Batam itu untuk KTP itu, maksudnya bahwa itu adalah pegangan kita di sini. Ketika terjadi sesuatu, kita tidak merepotkan orang lain. KTP ini kan sudah nasional, NIK itu kan sudah nasional, dimanapun berada di Indonesia ini bisa mempergunakan KTP nasional. Iya, sekarang kan katanya cukup pakai KTP saja. Nah, contohnya nih, Bang Suti kemarin berobat itu nggak perlu lagi bawa BPJS, cukup kasih KTP saja. Nggak perlu. Sebelumnya juga ada program BPJS itu ada 16.500 ya, kalau nggak salah 16.800 apa 500 ya, 800 atau 500 itu bayar mandiri itu daya klaim asuransinya itu memang sangat luar biasa sekali. Tapi setelah kami pernah jumpa dengan salah satu humas bagian BPJS kita dari media, itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang ini pihak BPJS memberikan kepada CSR seperti yang terbesar Telkomsel, PLN Brax ataupun perusahaan seperti Dermot dan lain sebagainya, itu mereka itu memberikan ada data 20 jiwa atau 20 kakak ini yang bisa ditanggulangi mereka. Ini karena ada timbul pertanyaan, jadi saya tidak membuka data, tapi yang pastinya kami pernah jumpai dari Gabungan Wartawan Indonesia kemarin, DPD Kepri, menjumpai langsung ke BPJS. Jadi ada daftar nama-nama ini bisa diberikan pihak BPJS kepada perusahaan. Jadi perusahaan inilah yang akan menanggung ini semua. Tapi kan kemarin juga ada program pemerintah itu Bang untuk BPJS gratis gitu, yang dibayarkan oleh pemerintah kan juga ada. Pasti, termasuk orang tua saya. Nah itu, jadi bagi masyarakat Kota Batam yang merasa-rasa nih kita tidak mampu, nah segera aja melapor ke RT RW ya. Nah kita minta ada namanya BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Saya nggak tahu apa namanya ya, nggak tahu juga. Iya, ada BPJS seperti itu, satu keluarga ditanggung oleh pemerintah. Iya. Ya kalau macam. Tapi benar-benar karena memang RT RW yang tahu kondisi gitu. Tapi jangan pula kita mampu, kita bilang nggak mampu, nanti benar-benar Allah tidak mampukan. Iya, karena itu kan doa. Ya, maksudnya KTP-nya luar Batam, Bu Des. Oh, maksudnya KTP-nya luar Batam. Terus dia mau berobat di sini. Sementara BPJS-nya dia tidak punya BPJS. Terus KTP-nya luar Batam gitu. Saya rasa kalau masalahnya seperti ini bisa pakai surat domisili kali ya. Domisili, terus ada RT lurahnya kan, RT RW lurah. Nanti kan lurah memberikan rekomendasi. Bahwasanya warga yang berdomisili di sini di luar Batam dan tidak mampu seperti itu misalnya kan, dan dia tidak memiliki BPJS, pasti ada solusinya yang akan diberikan. Iya, tapi pemerintah. Mungkin ya maksudnya ini biar sebenarnya biar tak menjadi masalah kendala sebelum pergi merantau, minta dulu surat pindah gitu ya Bang Sauti ya. Mungkin kalau di kampung tidak semudah sini kali ya, tidak semudah Batam untuk mengeluarkan surat pindah, karena mungkin di sana mungkin aksesnya jauh di Sukcapil ya. Iya mungkin juga. Tapi kan kalau kita rasanya lama pergi merantau, maksudnya daripada ribet-ribet ya urus dulu baru. Kalau kayak di Payakumbuh gitu kan nggak terlalu susah sih rasanya. Ya mungkin solusinya ibu yang bertanya ya, ibu bertanya mungkin ini langsung aja ke kelurahan atau RT dulu yang mengetahui. Terus ke RW-nya. Tapi nanti kita akan sampaikan. Nah kita akan sampaikan kepada ini kepada BPJS ya. Iya. Kepada BPJS berarti ditujukan. Nanti kita akan coba sharing lagi ke BPJS-nya. Atau mungkin besok kita akan undang sebagai narasumber BPJS. Karena kemarin kita sudah pernah undang BPJS. Dialog interaktif di sini sama Dinsos, sama ini kopi siapa Bang Suti? Aneh punya. Oh, itu minta air putihnya ya. Oh ya. Oke, Dul Sanak, sambil menunggu, silakan masukkan komennya, pertanyaannya, ataupun yang bisa semacam motivasi, kritik dan sarannya, silakan. Kami tetap masih menunggu di sini, dan sementara kita akan ngopi jahe dulu. Oh, tapi ini bukan jahe, ini kopi susu, Dul Sanak. Karena sudah jahe, jadi nggak ngopi jahe. Iya. Karena sudah jahe.
karena sudah gaek juga. Gaek juga, iya. Nah, Bang Sauti, jadi untuk Uni Julius Nita, besok kita akan coba mungkin mengundang kembali BPJS karena permasalahan ini nggak habis-habisnya di Batam nih, Bang Sauti. Pasien terlantar, pasien yang nggak punya KTP, pasien yang punya KTP tapi KTP luar Batam. Padahal pemerintah sudah marak-maraknya kemarin itu. Nah, pas lagi belangko KTP banyak, itu meminta kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk bisa mempunyai KTP. Karena ketika kita sudah punya KTP, semuanya bisa diurus, gitu. Ya. Seperti ada kendala seperti saya kemarin ya, terblokir banking BRI gitu kan. Jadi saya carikan buku, ternyata dengan KTP dan kartu ATM saya sudah bisa gitu. Iya, tanpa perlu buku rekening. Dan BCA sekarang ketika saya buka rekening tanpa buku, cukup KTP saja, tanpa buku. Sama, berarti sama lah. Mungkin makanya sekarang itu yang terpenting itu adalah KTP. Jadi semuanya bisa dilakukan. Karena di bawah lagi berkaraoke ria, jadi sinyalnya agak nyangkut di sana. Untuk sementara nyangkut ini kita minum lagi di sana. Iya, putus-putus ya. Oke, udah oke, sebentar aja. Iklan. Itu iklannya itu, biar bisa minum kopi hostnya. Oke, Bang Sauti, apa lagi nih? Ya, sekarang ini ya, Kota Batam ya, banjir sudah. Maroko sudah. Terus BPJS sudah. Kira-kira kita buaya darat nggak? Oh, buaya darat kemarin itu, ya, buaya darat itu. Perlu nggak disampaikan Nusanak? Kita tanya dulu Nusanak. Perlu nggak disampaikan masalah buaya darat? Karena banyak buaya laut. Buaya laut bukan buaya darat. Ya kemarin kan sempat viral. Jadi buaya itu menyeret mayat dan menyeret jenazah di bawah pelabuhan beton. Tapi pelabuhan beton ini tidak. Video beredar itu mengatakan pelabuhan beton Sekupang. Mungkin anggapan warganet yang ada di Kota Batam bahwasanya pelabuhan beton itu hanya Sekupang. Tidak. Pelabuhan beton itu ada batu ampar, namanya pelabuhan dermaga itu pasti beton. Cuman image-nya, kesannya yang disampaikan pelabuhan beton itu mindset mereka pasti ngarah ke Sekupang. Tidak, namanya pelabuhan beton itu ada di mana-mana. Tapi aktualnya sebenarnya itu di mana, Bang Sauti? Itu adanya di mana kemarin saya sendiri yang merilis itu. Tapi bukan di Kota Batam. Bukan di Kota Batam. Dan itu saya sampaikan oleh Kasat Pol Airut Polda Kepri kemarin itu menyatakan bahwasanya itu bukan di Batam. Tapi itu memang benar kejadiannya. Memang benar kejadian itu adanya di Surabaya. Adanya di Surabaya, tepatnya di Pelabuhan Gresik ya. Saya pun lupa karena saya juga yang merilis dan menyebarkan. Berarti kemarin nyontek beritanya mungkin. Yang realnya gitu. Nyontek nggak beritanya kemarin? Ada beberapa kutipan kita sebut saja. Sehingga lupa daerahnya mana. Si pembuat berita lupa di mana daerah kejadian. Karena terlalu banyak berita yang kita rilis. Jadi kita yakin kita menyajikan berita itu yang aktual. Artinya begini, kemarin mengutip daripada Metro Batam ya, bahwasanya warganet dihebohkan dengan seekor buaya yang menyeret sesosok mayat berinisial laki-laki. Berarti orang tuh udah jadi mayat terus diseret sama buaya dan ini. nyeretnya itu dari sini nyeretnya. Jadi begini. Berarti bukan dia meninggal tuh karena dimakan buaya mungkin dia jatuh atau meninggal di situ. Terus buaya ini kan dia sebelum makan mangsanya kan dia harus diendapkan dulu, dibusukkan dulu. Makanya, tapi itu nggak dimakan, dia utuh. Iya, jadi buaya ini begitu ada diangkat mangsa dia langsung makan. Itu prinsip buaya. Makanya dikatakan mana ada buaya nolak bangke. Pekarangan sudah ketemu sudah ke bunga-bunga lidah buaya. Jadi buaya tidak punya lidah, buaya juga tidak punya rasa, dia tidak punya penciuman. Jadi setiap mangsanya itu dihendapkan dulu, dibusukkan dulu, begitu sudah jadi bangke baru dimakan dia. Kenapa begitu? Dan begitu udah kontraknya. Jadi buaya. Mana ada buaya nolak bangke, seperti itu pengertiannya. Jadi pengertian peribahasa itu ya seperti itu. Penonton, ini ada lucu-lucu ini host kita. Jadi buaya itu katanya nggak punya lidah, lidahnya itu udah diambil bunga. Jadi namanya punya lidah buaya. Benar nggak? Terus buaya itu nggak punya penciuman kecuali buaya darat. Kecuali buaya darat yang punya penciuman gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi Sauti berarti maksudnya mayat ini dia
tidak karena buaya ini meninggalnya mungkin ya. Terus dia dapat, jadi diseret lah. Kenapa nggak dimakan langsung sama Nah buaya? itu tadi, buaya tidak bisa memakan mangsa yang masih utuh. Dia harus busukkan dulu begitu. Nah itu kemarin masih utuh. Masih utuh. Karena berarti dia baru ya? bisa 1 hari. Kalau selama 3 hari pasti bengkak ya. Tapi yang pastinya Bang Sauti bahwa kejadian itu bukanlah Bukan di Batam. kota Batam. Bukan kota Batam. Dulu ada 3 atau 6 bulan lalu terjadi juga hal seperti ini, tapi daerah Madura, daerah Sumeneb. Kalau di Batam pasti heboh. Dan itu tidak di Batam. Kami tekankan sekali lagi, tidak terjadi di Batam. Tidak terjadi di kota Batam. Dan itu menyampaikannya kasat Dan itu bukan buaya darat, buaya laut. Ya, buaya laut. Itu sangat berbahaya sekali. Ada lagi nih dari Uni tadi, apa katanya? Dapat undangan nggak perkawinan Kaisang? Di mana? Kaisang. Dapat, tapi konfirmasi tadi pagi dikonfirmasi tapi nggak bisa hadir. Soalnya hujan, Batam hujan. Oh, hujan ya. Dari Uni Yuli Gusnita tadi, siap Bude, semoga kami bisa lebih lancar berjalan untuk melayani pasien kita. Karena ini orang tua ikut anaknya di Batam dan dirawat di salah satu rumah sakit Batam. Sekarang lagi kami tangani, semoga dilancarkan hendaknya. Makasih banyak infonya. Rumah sakit mana? BKP dari kita untuk mereka. Nih, ini dari Batam Kita Peduli. Oh, Batam Kita Peduli. Ya Uni, mudah-mudahan tidak sebutkan rumah sakit mana ya? Mudah-mudahan BKP jaya selalu, sukses selalu, tetap memberikan yang terbaik untuk Kota Batam. Ya. Tetap peduli dengan Kota Batam. Namanya Batam Kita Peduli. Oh, Batam Kita Peduli. Dari kita untuk mereka. Temanya dari kita untuk mereka. Oh gitu. Sangat luar biasa Jadi, sekali ya. Batam Kita Peduli ini. Kalau dari kita untuk kita udah biasa ya. Iya, dari kita untuk mereka ya? gitu. Dari mereka untuk kita? Untuk kita. Belum ada. Untuk kita berdua. Tapi enggak, Batam Kita Peduli ini pernah lihat sih mereka di sosial gitu. Jadi bagi sembako, terus sudah banyak kayaknya pasien-pasien terlantar. Pokoknya lebih kepada sosial gitu. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu orang-orang yang menjadi aktivis sosial di Kota Batam ini, Bang Sauti. Mudah-mudahan selalu. Juga di sana mungkin kita juga sampaikan pesan-pesan untuk warganet Kota Batam di penghujung akhir tahun seperti ini. Pastinya kita tetap harus jaga waspada, baik itu masalah musim, baik itu juga masalah musibah. Tapi memang Desember ini musim hujan ya Bang? Nah itu dia, juga musim kawin saudara-saudara. Musim kawin apa musim nikah? Ya, musim kawin pengertian secara konotasi artinya gitu. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan Iris juga cepatlah diberikan jodoh. Lah amin. Lah amin itu tidak amin, tidak diperkenankan gitu. Kenapa? Biar mungkin Pak Donald, kru yang lain juga semangat. Nggak boleh gitu. Kalau misalnya ada pengawal, pastinya mungkin candaan teman-teman ataupun kita mungkin tidak lepas gitu kan, karena mungkin terbungkus dengan satu ikatan. Enggak. Gitu, nanti kalau Iris punya suami Bang, nanti akan diinterview oleh SMTV. Nah untuk tes and proper testnya ya, fit and proper testnya akan dilakukan oleh terutama senior kita Pak Sapril, dan kedua nanti ada Pak Andi dan saya nanti akan mengadakan tes. Ya, tes dan segala macamnya. Artinya kita tes, terutama mungkin masalah SDM ya. SDM pasti seperti itu. Karena setiap orang pintar itu macam Budes ini harus didampingi orang yang jenius juga. Atau jangan sampai orang yang tidak memiliki SD sama sekali. Takutnya kenapa nanti? Kata orang ini PSTI gitu. Persatuan Suami Takut Istri. Takut seperti itu gitu loh. Ada aja. Inilah kalau ngomong dengan wartawan penonton banyak istilahnya. Tapi ini hadir nih host kita, Sapril Gibahar. Assalamualaikum, halo warganet. Waalaikumsalam. Dia mencigap dari sini. Isi absen. Oke, siap. Mungkin ini takut kena warning, jadi isi absen di sini. Kita daripada semuanya kena sama pimpinan redaksi, kita isi absen ya Bang. Padahal dari pagi belum pulang kan. Ya mencari PT ya Pak. Mencari PT? Mencari PT. Oh tadi cari PT. Kini ini sosial. Kini ya Wak, sosial, selain hobi lepaskan hobi, lepas kangen juga, terutama dengan Budes ya, dengan pemirsa maksud saya, dengan Unsanak, warganet dan Budes dan rekan-rekan lainnya begitu. Oke Bang Sauti. Sudah buaya darat, sudah buaya laut, sudah. Jadi kita masuk kepada
ini saya mau bertanya tadi karena Bu Desta kata Pak Safril udah dikirimkan tuh, apa yang udah dikirim nih? Udah dikirim. Oh, terima kasih Pak Ketua. Apa ya? Saya. Apa yang udah dikirim? Oh, kita ada satu tim ini sangat maksimal pekerjanya. Kita tidak boleh sebutkan tim apa itu, yang pastinya beliau dan saya dan beberapa rekan lain. Tapi nggak boleh dibilang di sini. Kalau dibilang di sini berarti yang mendengar yang lain juga harus bagian. Nggak ada masalah, bahwasanya termasuk ini, yang membacakan. Mungkin dari sini ada tim, karena ini ada dipantau oleh tim media, ada tim media mantau untuk SMTV ini. Karena kita kemarin kan didukung sama ada 15 media yang sudah tercatat, bahkan 20 media itu termasuk media nasional dan internasional yang mempublikasikan ulang tahun SMTV tempo hari, dan itu sudah dibaca sampai ke Belanda sana. Wow, luar biasa. Dan rekan-rekan yang ada di Korea Selatan, juga ada yang ada di Taiwan dan Jepang, itu pasti sudah mengirimkan selamat begitu. Wow, luar biasa sekali. Saya tekan lagi karena saya di situ. Berarti maksudnya milad pertama SMTV kemarin itu tidak hanya disaksikan oleh warga Kota Batam, tidak hanya disaksikan oleh orang Minang, tidak hanya disaksikan oleh orang Indonesia, tapi seluruh manca dunia, termasuk dunia akhirat. Terima kasih Pak Hos. Jadi ini saya rasa ini bukan kiriman yang untuk milad SMTV kemarin kayaknya. Bukan. Bukan. Tapi Bang Suti kebetulan besok di sini pula balas beliau. Makanya ini bilang karena udah bacakan nggak bisa cuman untuk Bang Suti dan teman-teman aja. Berarti untuk yang membacakan juga dapat, untuk yang mengkamerakan juga dapat. Iya. Harus bagi-bagi. Iya, bagi-bagi doa, bagi-bagi motivasi. Bahwasanya kita ini bekerja memang dilaksanakan ikhlas, tapi ada itu motivasi. Itu sebenarnya tidak kita harapkan seperti itu. Namanya kita media. Tapi Bang Sati, ini nggak apa-apa nggak dapat bagian kali ini. Tapi Iris minta tolong untuk hari Kamis besok SMTV media Bang Sati punya meliput acara Iris. Karena gelar karya. Jadi sekolah kami akan mengadakan gelar karya. Nantinya itu akan menampilkan kreasi dari anak-anak SD, pentas seninya, kemudian proyek profil pelajar Pancasilanya, ada yang bikin pot bunga dari barang bekas, bikin pupuk dari sampah, dari inovasi olahan buah naga. Dari buah naga itu bisa diolah berbagai macam, itu oleh anak SD. Dan itu akan ditampilkan nanti namanya di gelar karya di hari Kamis di SD 18 Sagulo. Pada saat itulah diliput oleh SMTV. Iya, dan disebarkan oleh media-media aja maksudnya. Jadi kali ini nggak dapat, nggak apa-apa. Oh, karena begini, tentunya kan Dunsana ini kan bertanya, ini SMTV ini wah sekali gitu kan, wah sekali ini, apakah kita memanggil SMTV, kru SMTV untuk meliput suatu acara ini, apakah perlu pembiayaan berapa, kosnya berapa? Pasti Dunsana bertanya seperti itu. Ya, dan itu selalu kita tekankan, selalu kita jawab oleh Pak Hos senior kita Pak Safril, bahwasanya tidak dipungut biaya sama sekali. Iya, tetapi. Ada tetapi. Itu tetapi Dunsana saya nggak bisa nyebutkan, beliau ini bisa nyebutkan. Iya, memang dari awal niatnya SMTV itu Bang Sauti memang bahwa bukan sosial, bahwa tujuannya kita akan membantu masyarakat yang membutuhkan sebenarnya gitu. Contohnya pelaku UMKM. Nah, mereka punya produk yang cukup menarik atau enak gitu, tetapi banyak orang yang belum tahu. Nah, mereka bisa memanggil kita untuk kita bantu mengendorsekan gitu. Itu untuk pelaku UMKM. Kemudian untuk yang pelaku usaha yang lain, atau misalnya orang-orang yang punya potensi untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, kita podcast gitu. Nah, mereka punya acara yang mereka ingin dilihat, ditonton oleh seluruh warga dunia gitu. Karena sekarang kan SMTV tidak hanya di Indonesia Bang Suti. Sudah banyak dari luar negeri sana yang bisa join, karena orang-orang Minang sebenarnya ini kan memang TV Minang, tetapi tidak hanya meliput acaranya orang Minang, tidak hanya meliput UMKM yang dilakukan oleh orang Minang, tetapi boleh untuk keseluruhan gitu. Contoh seperti mungkin Batam TV kan tidak acara orang Batam aja gitu yang menonton. Bali TV juga ada, Surabaya TV ada. Jadi ini hanya karena kebanyakan mungkin krunya SMTV ini adalah orang Minang gitu kan. Jadi awak Indah orang Minang, tapi awak bisa tapi bisa bergabung ya kan. Nah, begitu Bang Sauti. Jadi untuk seluruh penonton jangan takut
untuk acaranya mungkin itu orang Minang saja, tidak gitu. Dan juga jangan takut, misalnya saya kan cuma usahanya begini, jangan takut, pokoknya selagi ingin berusaha kita akan bantu dan tidak dipungut biaya, tetapi mungkin sekiranya umpama kalau Anda ibarat misalkan ingin memberikan uang transport kepada kru SMTV, karena kita di sini memang bekerja belum ada gaji ya Bang Setia. Malah kita mengeluarkan gaji. Tapi kata orang-orang, wah gaji Budes banyak nih, tiap malam siaran ke sana ke sini gitu kan. Tapi diaminin aja dulu. Diamin, karena rezeki itu tidak hanya dari satu pintu. Tidak di sini tapi dari lain. Doa dari Dunsanak juga warganet itu sangat berharga sekali buat kita. Memberikan nikmat kesehatan kepada seluruh kru Suara Minang TV. Sebelum menunjukkan Budes tadi kan masalah doa tadi ini. Ini saya cerita sedikit. Dulu kan sempat viral itu pesulap merah dengan para dukun di Indonesia. Jadi ditanya host salah satu podcast yang terkenal di Jakarta, mengapa Anda tidak santet saja ini pesulap merah? Dijawab sama salah satu dukun. Artinya komunitas dukun, kami tidak bisa menyantet beliau itu kenapa? Karena dia didoakan dia kan viral. Dia mengatakan didoakan oleh banyak orang. Dia kan viral. Jadi di saat dia viral itu doa kita tidak masuk, untuk menyantet dia tidak masuk. Nah, tidak masuk kenapa? Karena dia didoakan orang. Di saat didoakan santet kami mumbang, itu bahasa yang biasa dulu sempat viral, masalah pesulap merah. Iya, karena didoakan oleh banyak orang. Jadi santetnya nggak bisa masuk. Tidak masuk. Begitu juga yang kenapa dikaitkan seperti itu? Jadi doa daripada warganet, doa daripada orang yang komentar, doa daripada bukan dalam terzolimi ya. Artinya doa dari warganet itu mengatakan semoga kru SMTV makin sehat, SMTV makin terdepan, SMTV makin rancak SMTV makin sukses. Itu sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah doa. Dan itu memang tanpa kita masalah amplop tadi, itu sangat berharga sekali buat kita. Dan itu memang sangat luar biasa sekali. Nah, tapi kalau ada amplop lebih bagus lagi. Itu bonus. Iya, jadi penonton boleh kalau mengadakan acara atau event atau ingin di-endorsekan, boleh menghubungi Suara Minang TV. Kalau calon politik bagaimana? Seandainya ada kandidat ini untuk maju misalnya. Artinya mungkin sekarang belum ya. Cuman ada salah satu mungkin tokoh yang ingin dikenal masyarakat Batam, atau mungkin dia ingin maju, bagaimana? Itu bisa Ya, kita kan begini Bang Soti, kan kita setiap Kamis dan Jumat itu kan ada podcast ya, edisi spesial gitu. Dan mungkin misalnya ada salah satu yang ingin maju, tetapi kan yang kita jualnya bukan dia tuh dari kader mana, bukannya dia ingin maju politik, tapi dia tuh punya potensi apa sih untuk maju itu gitu. Dan terkait dukung-mendukung, kalau SMTV tidak ada, dia netral gitu. Jadi mungkin contoh nih, kita kan pernah kemarin podcast Pak Irwansyah, beliau kan dari P3 ya. Nah, kita kan tidak mengendoskan beliau itu bahwa akan maju begini-begini, tidak gitu. Malah kita itu menampilkan bahwa beliau ini seperti ini dan beliau ini sudah menjadi seperti ini gitu. Dan mungkin beliau akan memotivasi para caleg-caleg yang akan maju di 2024 bisa seperti gitu. Itu. Nah, jadi boleh-boleh saja ya, kalau memang punya potensi yang ingin disampaikan, ingin berbagi ilmu kepada masyarakat, ya silakan saja. Tidak menutup kemungkinan Dunsanak. Kemudian ada lagi komentar dari Pak Safri Barbudes, cemburu. Tidak bahas, tidak cemburu, tapi kalau dikasih diterima lah. I know lah projectnya. Kemudian Yuli Gusnita, luar biasa untuk SMTV melayani penontonnya. Tapi jangan di bawah buaya darat, kalau jumpa di jalan ya Budes, salam. Nggak ada. Buaya darat sudah masuk Banda. Ya, karena yang namanya laki-laki itu kalau dikaitkan dengan buaya darat, di laut dia jaya, di darat jaya juga. Di laut dia jaya, di darat dia kuasa, di rumah tak berdaya. Di rumah tak berdaya. Itu filosofinya wartawan. Bang Soti, sudah, BPJS sudah. Nanti kita akan coba kembali, karena kemarin itu memang kita pernah lakukan dialog sampai ke pihak rumah sakit kemarin itu sudah pernah gitu. Tapi nanti kita akan sampaikan ke pimpinan redaksi, mungkin mereka akan menghadirkan kembali narasumber. Karena BPJS dengan Distrik Capil ini dua
instansi gitu yang saling keterkaitan gitu. Jadi ini perlu mereka mungkin dudukkan bareng. Dinas sosial dan kependudukan. Pendudukan. Iya, karena dia terkait KTP dengan BPJS ini gitu. Kuncinya ada di situ. Dan kita pesan juga kepada Dun Sanak dimanapun berada, bahwasanya kembali ke masalah pengamanan akhir tahun ataupun kewaspadaan, tentunya ini sekedar informasi. Menurut kabarnya bahwasanya pemberlakuan etle itu tidak efektif. Artinya begini, semenjak diberlakukan tilang elektronik itu masyarakat banyak melanggar, dan kabarnya pihak Polri, Polantas akan memberlakukan kembali tilang manual, karena kalau dibiarkan masyarakat ini dia berarti ya etle kemarin itu nggak berlaku lagi? Berlaku, tapi masyarakat lepas, yang artinya yang tidak sadar hukum ya, artinya tidak sadar menjalankan aturan berlalu lintas. Jadi kabarnya Polri dalam hal ini Polantas akan memberlakukan kembali tilang manual. Jadi hati-hati, kita hanya menyampaikan pesan informasi seperti. Tapi udah berlaku? Baru akan. Nah, berarti nanti kita tanya Pak Sarbini lagi. Nah, itu dia. Apakah masih ini bagaimana gitu kan? Iya, tapi memang betul Bang Sauti. Kayaknya etle ini karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, mungkin bukan masyarakat itu ingin melanggar gitu, karena banyak yang belum tahu. Apalagi malam-malam kan biasa Pak motor gak pakai helm. Masalah tahu tidak tahu itu adalah kesadaran kita berkendaraan, walaupun tidak ada petugas atau tidak ada yang namanya walaupun malam ya kan, yang namanya safety reading itu safety untuk keselamatan di berlalu lintas memang harus dan wajib kita patuhi begitu, bukan karena ada petugasnya gitu. Ya contoh misalnya kalau malam nggak pakai helm kedeteksi gitu, kena jepret gitu. Nah sebenarnya tidak harus malam siang ya, itu kan helm itu untuk keamanan. Ya gitu. pastinya berarti. Dan juga kayak pengendara mobil kan yang nampak itu kalau kita nggak pakai safety belt ya. Nah tapi kita sering melanggar, termasuk saya sendiri. Jangan utarakan seperti Budes. Jangan utarakan seperti kalau misalnya Budes sering melanggar. Karena tapi nggak tahu kemana perginya. Suratnya itu belum ada sampai, tapi kayaknya pernah melanggar. Oh iya. Jangan dicontoh di sana. Jangan dicontoh di sana. Jadi dimanapun, kapanpun. Nah. Jadi ambil sajalah positifnya, misalnya yang bagus-bagusnya. Oke, Bang Sauti, udah sampai di BPJS, apalagi? Iya. Yang mau kita sampaikan. Ini akan kita bungkus Sanak malam hari ini, apapun permasalahannya, apapun kira-kira yang ingin Anda sampaikan ke SMTV, kita akan bungkus, kita akan bacakan, bahkan kita akan kasih support. Begitu, silakan. Apa lagi? Indah ada. Luar biasa. Nih yang tadi Batam Kita Peduli tadi. Oh iya. Batam Kita Peduli itu sekretariatnya di mana, atau sekiranya ada yang membutuhkan itu bisa nggak di mereka ini menyampaikan atau menyalurkan atau bagaimana begitu? Uni Yuli Gusnita, itu pertanyaan dari media, di mana sekretariatnya Batam Kita Peduli dan apa bisa dihubungi, nomor siapa yang bisa dihubungi ketika ada yang membutuhkan gitu ya? Nah, itu kan dari tagline-nya mereka tuh kan dari mereka, dari kita untuk mereka. Iya. Kan begitu. Jadi pengertiannya kan sangat luas sekali nih. Jadi dari kita ini boleh katakan seperti itu, mengumpulkan suatu bahan kumpulan mungkin yang bisa diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Iya. Gitu. Contohnya seperti yang dirawat yang tidak punya BPJS, yang mungkin ada anak sekolah yang tidak sanggup bayar SPP gitu. Nah, siapa yang bisa dihubungi atau sekretariatnya di mana? Gitu. Ya, artinya kita tetap menjalin komunikasi di bidang sosial. Memang perlu kita endorse di media, kita akan endorse di media. Iya, nah itu Uni Yuli itu dari media tuh, luar biasa Uni Yuli. Kemarin mereka pelantikan tapi kita nggak diundang kemarin. So, mungkin karena kesibukan itu mungkin. Coba kalau diundang media udah naik, udah tayang lah Uni itu. Bang Sauti, apalagi berita yang mau kita sampaikan? Ya, saya tadi terkait akhir tahun, karena bertepatan dengan Natal, Tahun Baru dan libur sekolah. Nah, itu dia. Baru saya begitu tadi Budes buka laptop tadi saya nampak rekapitulasi. Benar, Mas. Nah, ini dengar kabarnya anak-anak sekolah panjang liburnya ya? 2 minggu. 2 minggu. Mulai dari kapan? Dari tanggal 17 sampai Januari. Tanggal 2 masuk. Tanggal 2 masuk Januari. Ya, terus yang pada saat pulang kampung ini kan banyak yang saudara kita dari non muslim, artinya ada Nasrani segala macam. Itu kan biasanya pulang kampung tuh dengan menggunakan momen
pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Iya. Terus kok masih di kampung itu bagaimana? Izin gitu, izin ya. Tapi Lewat. kan mereka memang kalau kita dari Dinas Pendidikan sampai tanggal 2 itu sudah harus masuk gitu. Harus Kalau masuk. seandainya mereka mereka agak molor gitu kan, ya itu kembali ke sekolahnya gitu. Alfa lah Kembali ke ya. sekolah. Kalau mungkin Sekarang masih ada nggak alfa izin masih Ada lah, masih pasti. Absen itu masih ada, titik itu absen Ada, hadir, ada ya. Alfa gitu ya. pasti. Oh. Tapi kan tetap aja maksudnya namanya kita sekolah, berarti seandainya mereka ingin pulang Iya. kan udah dikasih libur lama tuh, Iya. Natalan tanggal 25 Ya. gitu. Kenapa saya tanya Dun Sana? Karena kita sekolah itu seperti itu, buku panjang itu, karena yang mengisinya. Kalau gurunya kayak beda sama Bu Des, guru rajin. Kalau gurunya mungkin berhalangan ataupun bukan malas lah ya, artinya tidak sempat untuk mengabsen. Karena teman kita yang sekretaris kelas itu kan meniti. Tapi Mbak Soti, sekarang kan zaman sudah canggih. Nah, itu dia. Digitalisasi sudah zamannya pembelajaran abad 21. Kayak penjelkin itu. Yang sudah melek teknologi. Kalau guru, kalau yang pegawai itu nggak bisa nipu karena kita Ya, pinjatnya dari pasti. handphone. Tapi kalau untuk anak-anak itu kan sekarang kita sudah bisa juga di dalam WA. Oh, Nah, gitu. ketika berhalangan hadir kan mereka di dalam grup itu sampaikan, misalnya sini Bu, anak saya nggak bisa hadir, sakit gitu. Nah, kita kan record absennya di situ. Kalau di kampus Jakarta itu awalnya dulu manual, terus lari ke sidik jari, print, Itu untuk anak. untuk mahasiswa. Oh iya, mahasiswa ya. Sekarang ini pakai mata gitu. Kalau mahasiswa mungkin iya gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal misalnya bisa dia pinjar di mana saja gitu. Tapi kalau mata kan memang harus gitu. Dulu kami juga pinjarnya di sekolah gitu. Oh. Dan ini pun kami pinjar juga harus di lokasi sekolah karena pakai GPS. Oh gitu. Nah, jadi kalau pinjar Bahasanya memang ya. harus ke sekolah. Oh ini Bang Sauti, sekretariatnya di Ruko Marin Eka Saputra Lakitan Tanjung Uncang. Oh, di Insya Allah Bapak sudah langsung ke SMTV kan Bu Des. Nah ini sekretarisnya di tempat kita acara tadi malam. Iya. Sekretariatnya Iya, gitu. iya. Oke, di kopi Bu. Terima kasih informasinya. Visi misi BKP, nah disampaikan. Visi misi BKP, sayangi dan lindungilah yatim piatu, duafa, fakir miskin dan disabilitas. Oke. Tanpa memandang suku, agama, ras dan kedudukan. Ya. BKP dari kita untuk mereka. Iya, Luar Ibu Yuli ini biasa. sebagai apa? Kalau saya tidak salah dia sebagai penasehat ya, apa pendiri ya? Kalau nggak salah penasehat. Artinya kita mohon izin nanti bukan ada waktu ya. Artinya sekiranya nanti naik gitu di media gitu kan. Pendiri, dia pendiri. Pendiri. Gitu. Pendiri sekaligus penasehat dia mungkin. Kalau nggak salah. Oke, Dun Sana, silakan lagi Bu Des. Kira-kira apa lagi mau sampaikan? Nampaknya kalau makin malam ini makin lesu karena mungkin aktivitas warga Batam siang di ujung weekend hari ini memang sangat padat sekali. Ya, apalagi kalau untuk guru, biasanya kami ngisi rapor tuh Bang Suti dikasih waktu 2 minggu. Ini cuma dikasih waktu seminggu, ditambah lagi mau acara lagi, aduh. Itu manual ya serapannya ya? Enggak, sekarang namanya e-rapor. Oh. Jadi dia link langsung ke Dapodik. Tidak ada lagi buku gitu ya? Dia per lembar sekarang saya perhatikan. Dulu anak saya seperti itu. Enggak juga sih. Hah? Masih ada per lembar? Ini Pak Rizal Dican. Apa katanya? Warganet kok program jalan ke pemirsa tuh host Pak Os tadi kan sudah disampaikan ya Bang Tauti ya. Ya. Pak Pimpret tadi kami sudah sampaikan Pak Harus Pimpret di update awal. dong Pak Pimpret gitu. Jangan marah Pak Pimpret. Pak Pimpret tadi kami sudah di awal sudah sampaikan bahwa Halo Warganet ini adalah satu program yang menerima keluhan, kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat Kota Batam untuk instansi-instansi tertentu. Ya, dan sampai sudah yang ke sekian menitnya ini, sampai sudah ke 47 menit ini, kita dari tadi hanya membacakan dan tidak ada yang sepertinya tidak ada yang marah-marah dan tidak ada yang mengkritik. Cuman ada tadi aja yang bertanya yang tentang masalah BPJS masalah tadi. BPJS sudah kita terangkan. Ah. Sekiranya ada kritik-kritik yang lainnya, belum ada tanggapan di sini. Nah, kita masih menunggu nih. Tapi boleh sampaikan kembali Halo Warganet ini untuk apa maksudnya begitu Bang Sauti? Iya. Dari awal sudah kita sampaikan Warganet ini mungkin pemirsa yang baru bergabung di SMTV lewat live streaming YouTube and Fanfax. Maaf pemirsa jadi agak apa? Akbar daratan. masalah lautan tadi nih. Nah, jadi terikut masalah lautan dan daratan tadi. Dia terikut. Jadi program Warganet ini Halo Batam, Warganet Batam kiranya menyampaikan saran, kritik ataupun motivasi, doa juga kami terima dengan melalui komentar yang ada di Fanfax atau live streaming YouTube.
Jadi penonton yang baru bergabung ya, jadi Halo Warganet ini kita melaksanakan program ini dengan tujuan bahwa kita ingin menjadi penyambung lidah ya atau menjembatani gitu. Jadi ketika ada masyarakat yang punya keluhan terhadap suatu instansi atau punya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk suatu instansi atau pemerintah Kota Batam, boleh disampaikan di kolom komentar di sini. Nah, kita akan coba bantu jawab, dan ketika kita tidak bisa langsung di sini, kita akan menghubungi instansi tersebut. Dan mungkin bahkan ketika penonton membutuhkan instansi tersebut hadir kita podcast di sini. Kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, kita hadir ke sana. Iya, kita hadir ke sana, begitu. Kira-kira apa keluhannya? Sekiranya narasumber tersebut berhalangan hadir, tidak bisa hadir di sini, kita yang ke sana. Kita yang mendatangi ke sana. Benar sekali. Jangan sanksi itu orang, don't worry katanya. Kemudian dari Uni Yuli Sinta, maaf saya pendiri sekaligus pembina. Oke, terima kasih Bu. Mohon arahan Yuli. kalau ada kekurangan, kami harap maklum, masih belajar dan manusia bersifat kilau dan banyak kekurangan. Oke, kami maafkan Uni, kami maafkan. Enggak lah, pastilah namanya sosial itu tidak ada yang salah ya maksudnya. Kalau yang salah itu yang jahat. Kalau yang mau berbuat sosial nggak ada salah. Iya. Asal jangan sosial, mereka tersohor kita sial gitu. Sosial kita? Mereka tersohor kita. Penculikan anak itu ya. Jadi kemarin itu baru beredar videonya di SD yang dekat Simpang Kuda Sungai Panas. Terpending ya. Enggak, tapi ini yang aktualnya, maksudnya kemarin itu memang divideokan oleh gurunya langsung dari SD 010 itu. Mereka share dalam grup guru-guru bahwa anak tersebut mau berbelanja kan Simpang Kuda Sungai Panas, mereka mau jajan ke bawah 01 gitu. Tuh ya. Enggak tahu lah SD berapa, pokoknya yang Simpang Kuda di situ enggak dituliskan SD Simpang Kuda. Mereka mau jajan ke bawah, terus datang orang pakai mobil katanya. Adik-adik mau uang enggak gitu. Seperti iming-imingnya itu adalah uang gitu. Nah, mau uang nggak katanya kan? Kenapa Om? Katanya kan, kamu mau uang nggak? Mau lah, ditanya gitu kan. Tapi ikut Om ya, enggak mau lah. Mau uang 10.000 nggak? Mau uang 20.000? Sampai dia tawarkan 100.000. Enggak lah Om, kami nggak mau. Kata, ayo lah ikut Om, katanya gitu. Terus ditanya gurunya, kalian katanya mau diajak kemana? Katanya mau diajak ke kuburan itu yang Sungai Panas itu. Katanya mau diajak ke situ, ikut Om sebentar ke sana gitu. Katanya. Tapi untungnya si anak ini yang 2 orang ini nggak mau gitu. Jadi mereka langsung lari ke atas ke sekolah. Dan ini memang sangat menjadi perhatian kita sekali selaku orang tua. Tidak pun orang tua juga terlibat dalam, ada guru, mungkin ada langganan Gojek atau segala macam itu, transportasi online, mungkin juga bisa ditekankan seperti itu. Dan memang harus waspada dan hati-hati. Iya, dan juga buat sekolah ya, memang kan sekarang Batam kemarin saya kalau tidak salah Bang Suti mendapatkan sekolah kota layak anak kalau nggak salah saya. Kota layak anak kalau nggak salahnya. Kemarin itu waktu saya ikut pelatihan itu masih Bintan yang dapat kalau tidak salah, tapi kemarin sudah Batam gitu. Nah, kemudian sekolah itu kan semuanya diminta untuk mendeklarasikan sekolah ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak itu kan ada poin-poin yang dipenuhi, termasuk salah satunya itu bahwa sekolah itu mempunyai pagar gitu. Jadi ketika sekolah itu punya pagar, contoh sekolah kami Bang Soti, kami jam 7 itu udah masuk. Kan pembelajaran mulai setengah 8, jam 7 udah masuk melakukan pembiasaan dulu. Senam, upacara segala macam. Nah, pagar itu ditutup jam 7.30 teng, itu pagar udah ditutup dan udah dikunci gitu. Dan terlambat tidak boleh masuk lagi? Boleh masuk, tapi kan ada security nanti yang akan membukakan. Tetapi kalau keluar itu tidak boleh gitu. Nah, anak-anak yang ingin jajan semuanya boleh jajan itu di lokasi sekolah. Nah, ketika jam pulang sekolah, nah itu yang kita harus tekankan kepada orang tua. Mungkin yang mereka menjemput anak terlambat, informasikan kepada wali kelas itu bahwa Bu, saya terlambat, nanti bilang anak saya gitu. Jadi anak itu akan menunggu di lokasi sekolah gitu. Dan tidak akan dilepas oleh gurunya sebelum. Iya, jadi dia tidak keluar dari lingkungan sekolah gitu. Kecuali, dan juga kepada anak-anak yang mungkin tinggal di lingkungan sekolah, yang dekat sekolah, mungkin bisa disampaikan kepada anak kita supaya tidak, mungkin kalau tidak kenal tidak usah gitu, siapapun, maupun dibilang om kah, tante kah, siapakah gitu kan, jangan percaya. Jadi ketika mungkin pas jalan pulang, oh ini om kamu, mamamu sudah jumpa gini, jangan mau gitu. Nah, itu ada modus ya. Nah, banyak gitu sekarang banyak banget modusnya. Jadi memang kemarin ya beritanya banyak ya Bang Soti ya. Apalagi di daerah Segulung kemarin saya lihat beberapa kali. Bahkan menurut kabar beritanya itu anak Pak RW ya, PRT yang terjadi di sana gitu. Tapi, dan juga ada katanya anak itu yang pakai emas ya katanya ya. Nah, itu salah satu mungkin yang dilirik oleh para
mungkin diduga penculik. Iya. Kalau pakai emas itu memang itu berarti udah kesalahan orang tua, karena apalagi anak SD itu nggak dilarang dia pakai perhiasan gitu. Iya, pastinya di sana kita tetap wanti-wanti, tetap waspada, dan kepada tim guru juga ataupun biasa saling kerjasama lah ya antara sekolah dengan orang tua gitu. Iya, saling kerjasama. Karena untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Iya. Dan komunikasi antara kedua belah pihak itu harus terjalin gitu. Iya. Ketika orang tua lambat jemput dia informasi. Ketika ada ini orang tua informasi ke wali kelas. Sekarang ada juga anak-anak itu yang berani pulang pergi sendiri. Iya. Ya, mungkin zaman sekarang ya diantar jemput ya, kalau zaman kita tidak ada ya pulang sendiri, punya muskot pulang sendiri gitu. Iya. Ya karena kalau kita kan di kampung dulu Pak Suti. Di kampung ya? Iya di kampung. Kalau di kampung itu berarti orang-orang kita aja. Gitu. Sama saya di kampung juga. Kalau di Batam karena kota, jadi memang agak-agak rawan karena memang banyak yang tidak kenal gitu kan. Iya. Oke Bang Sauti, penonton tak terasa. Hampir 1 jam sudah kami berceloteh di sini. Dan bahasa Pak host, Pak senior. Sudah kita berbincang di sini dan sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh penonton, silakan jika ada keluhan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk pemerintahan Kota Batam, untuk instansi-instansi tertentu, silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Nah, dan apabila kami tidak bisa menjawab pada malam hari ini, besok kita akan konfirmasi ke instansi tersebut. Atau mungkin kita balas melalui offline gitu. Offline, iya ya, benar. Mungkin di online-nya tidak sempat, jadi di offline kita akan balas. Dan apabila mungkin tidak, mungkin takut, maksudnya mungkin ada sesuatu tapi takut, dan boleh menghubungi SMTV. Ya. Ya, tidak, walaupun tidak di kolom komentar, mungkin boleh menghubungi admin ya, boleh menghubungi admin SMTV. Oke, Bang Sauti, silakan. Ya, di sana dimanapun berada, mungkin yang baru bergabung tidak sempat untuk memberikan komen, bisa memberikan komen melalui offline atau langsung chat ke Bu Des dan Pimpret. Dengan saya lah, Chan. Adminnya SM. Ya, kalau saya nanti takutnya nggak terbalas. Oh iya, karena terlalu sibuk mana gua. Ya, kira-kira tadi kesibukan hari ini yang pastinya untuk masalah persiapan pembagian rapor untuk anak sekolah. Jadi dari 2 hari ini sampai tidak menghadiri undangan semuanya segala macam, tidak ada. Keluarnya semalam itu untuk siaran SMTV ya, karena memang tidak ada menghadapi libur ini, libur. Tentunya transportasi laut yang ada di Kota Batam pastinya sudah meningkat, baik itu gitu ya? Ferry domestik maupun ferry. Tapi Bang Sauti sebagai media itu tahu nggak kalau sekarang itu untuk transportasi di laut dan udara itu udah ada kenaikan berhubung liburan ini? Kalau udara biasanya tuh relatif ya, begitu ada lonjakan permintaan kembali pasti, ke ya. Kalau laut, ekonomi. Kalau laut tidak ada sama sekali, tapi cuman daya tampungnya itu sangat mendesak, artinya seperti pembukaan pelabuhan personal yang ada di Sekupang, salah satu di Kota Batam, itu sudah melonjak karena dibuka pada November kemarin. Terus yang di Batam Center seperti biasa, hari-hari biasa pun tidak. Maksudnya yang kemarin dibuka di Sekupang itu pelabuhan internasional? Iya, itu November sudah dibuka kemarin. Oh, jadi untuk ke Singapura, ke luar negeri itu berarti dari situ? Ke Singapura sudah bisa senang sekali, dan itu kemarin menurut rilisan daripada para pengelola itu sudah mencapai 2000 penumpang. Tapi kalau untuk keluar negeri sekarang udah bebas ya? Sudah bebas, tergantung negeri yang didatangi itu apakah bisa mau menerima kita dengan pertanyaan masuk akal dari mereka mungkin. Maksudnya nggak terkait dengan corona, kalau kemarin kan harus ini, kalau sekarang nggak ada. Ya, yang penting yang pastinya di sana kalau sudah masuk pasti mereka sudah mempersiapkan ada semacam scan atau apa, mereka itu terdeteksi di situ. Seperti SARS dulu, dulu seperti itu kan, kita lewat di tempat seperti lorong gitu, ketahuan gitu. Oke, rencananya kita juga SMTV akan berlibur ke Malaysia, tapi saya belum punya paspor. Ya, harus dibuat sekarang. Diurus. Harus dibuat sekarang. Dan masalah domestik juga ramai seperti ke Pinang, ke Bintan. Dan juga pulang kampung. Rencananya kalau tak ke negeri mau pulang kampung itu naik kapal karena tiket pesawat katanya mahal. Iya. Ya, karena itu tadi relatif namanya pesawat ini ya, namanya bisnis pesawat ya kembali ke hukum ekonomi. Semakin tinggi permintaan maka karena juga maksudnya kalau biasanya kami tidak ada libur guru kan, sekarang dikasih libur, jadi memang betul-betul mau dimaksimalkan. Setelah
1 minggu ini bekerja keras. Ini dari pagi Bang Sauti di depan laptop aja sampai mata iritasi kemarin. Jadi memang liburan besok harus dipergunakan semaksimal mungkin. Oh gitu. Oke, baik penonton, sudah 1 jam kita bersama. Sekali lagi silakan sampaikan kritik dan saran untuk SMTV juga boleh. Nah, boleh misal meminta untuk SMTV menayangkan siaran ini, untuk mengundang narasumber ini. Nah, juga boleh ya, boleh disampaikan di kolom komentar. Dan juga para penonton SMTV juga akan meluncurkan namanya SM Record. Nah, jadi itu khusus. Sudah launching ya? Sebenarnya kemarin mungkin percobaan. Belum, itu percobaan. Jadi itu nanti M itu perdana. Iya. Dan jadi saya. Nanti yang hobi berkaraoke, ya maksudnya yang hobi berkaraoke, yang hobi nyanyi, yang punya talenta, silakan datang ke SM Cafe yang beralamat di Ruko Grand Tiban nomor 8. Ruko Grand Tiban Koperasi nomor 8. Ruko Tiban Koperasi nomor 8. Boleh datang ke sini, bernyanyi di sini, dan akan diliput oleh SM Record gitu. Nah, jangan lupa kalau datang ke sini bawa temannya semua. Bawa temannya semua. Atau menikmati satu RT kopi jahe dari ala SM Cafe, teh telur ala SM Cafe, dan makanan samba buru-buru ala SM Cafe, dan sambil berkaraoke nanti akan diliput oleh SM Record. Dan disambut dengan plan-plan yang sangat ramah sekali. Ada Mayose, ada Monton, ada Budes, ada Rizaldi Chan Tim Junior, Wahid Junior. Penonton setia kami, untuk malam ini kami mohon pamit dulu undur diri, dan mohon maaf kepada seluruh penonton setia kami jika ada pada saat kami berbincang, pada saat kami berceloteh, ucapan yang salah gitu, yang menyinggung hati penonton. Dengan 10 jari dan 1 kepala kami mohon maaf lahir dan batin. Oke penonton, saya Desmanis dan Sauti Al-Kahar mohon pamit undur diri, dan sampai bertemu kembali di program kami berikutnya. Tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Orang Arawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk suara itu.